Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiyah al-Ajurumiyah bab tentang tamyiz, babut tamyizi. At-tamyizu lughatan faslu syai' an ghairihi. Tamyiz secara bahasa artinya adalah memisahkan sesuatu dari yang selainnya. Memisahkan atau membedakan sesuatu dari selainnya. Wa yuqalu fihi tamyizun mumayyizun wa tafsirun mufassirun wa tabyinun mubayyinun. Dan dikatakan tentang tamyiz ini ya, tamyiz dan mumayyiz, tafsir dan mufassir, tabyin dan mubayyin. Ketiga kata ini memiliki makna yang berdekatan ya. Jadi antara tamyiz, tafsir dan tabyin ini memiliki makna yang berdekatan. Makanya ya tamyiz ini bisa disebut juga sebagai tamyiz, tafsir maupun tabyin. Nah, at-tamyizu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minadz zawati. Tamyiz adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan sesuatu yang belum jelas, zat yang belum jelas. Jadi kalau hal itu menjelaskan keadaan yang belum jelas, kalau tamyiz menjelaskan zat yang belum jelas. Ai at-tamyizu huwa al-ismus sharihu fala yakunu jumlatan. Artinya tamyiz itu adalah isim yang sharih, isim yang jelas. Maka tamyiz itu bukanlah jumlah, ya. Jadi tamyiz itu bukan jumlah. Al-mansubu bi fi'lin aw wasfin aw adadin aw miqdarin. Yang dinasabkan dengan fi'il atau dengan sifat atau dengan adad atau dengan takaran. Ya, adad ini bilangan atau dengan takaran. Takaran itu kayak kilo ya. Al-mufassiru liman bahama, yang menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Ay khafiya minadz zawati aw minan nasabi ya. Maksud dari belum jelas artinya ya tersembunyi zatnya ya atau nasabnya, penisbatannya. Wa huwa naw'ani ya. Dan tamyiz itu ada dua, muhawwalun wa ghairu muhawwalin. Wal muhawwalu salasatu aqsamin ya. Muhawwalun anil fa'ili kama masala ya. Dan tamyiz itu ada dua macam. Ada yang muhawwal, ada yang bukan muhawwal. Dan yang muhawwal itu ada tiga kelompok. Yang pertama ya muhawwal itu artinya diubah ya, diubah dari fa'il sebagaimana yang dicontohkan. Yaitu contoh tasabbaba Zaidun 'araqan tafaqqa'a Bakrun syahman taba Muhammadun nafsan ya. Tasabbaba Zaidun 'araqan artinya Zaid itu berlapis-lapis ya, mengalir ya, tasabbab itu artinya mengalir, afwan. Zaid itu mengalir apanya? Keringatnya. Tafaqqa'a Bakrun syahman ya, bakar itu berlapis-lapis, apanya? Lemaknya. Taba Muhammadun nafsan. Muhammad itu wangi, badannya. Maka ini adalah contoh yang ditahwil ya, yang diubah dari fa'il. Fannasibu fi hadhil amsilati huwal fi'lu al-musnadu ilal fa'ili. Maka yang menasabkan pada contoh-contoh ini, itu contoh tasabbaba Zaidun 'araqan, tafaqqa Bakrun syahman, dan taba Muhammadun nafsan, adalah fi'il yang disandarkan kepada fa'ilnya. Adalah fi'il yang disandarkan kepada fa'ilnya. Maksudnya gini, semua contoh yang disebutkan oleh beliau, tasabbaba Zaidun 'araqan, tafaqqa Bakrun syahman, taba Muhammadun nafsan, tamyiznya itu menjelaskan fa'il, menjelaskan si fa'il. Ya, menjelaskan si fa'il. Sehingga kita katakan araqan, syahman, dan nafsan, yang menyebabkan dia mansub adalah fa'ilnya. Kemudian wasani muhawwalun anil maf'uli. Ya, yang kedua muhawwal anil maf'uli, ya ditahwil dari maf'ul. Jadi kalau yang tadi contoh yang diberikan oleh musannif rahimahullah taala itu adalah dari fa'il, maka ada juga yang dari maf'ul. Contohnya dalam
Al-Quran ya. Wa fajjarnal arda uyuna, dan kami pancarkan dari bumi. Apa yang kami pancarkan? Uyuna, mata air. Maka di sini kan jelas bahwasannya uyunan itu kan menjelaskan al-arda, di mana al-arda ini adalah maf'ul bih ya. Jadi tamis itu bisa menjelaskan fa'il, bisa menjelaskan maf'ul bih. Dalam contoh ini wa fajjarnal arda uyuna, ini sebagai penjelasan untuk maf'ul bih. Ini kalau mau kita i'rab fajjarnal arda uyuna, fajjarna ini fi'il dan fa'il, al-arda maf'ulun bih, uyunan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, kemudian yang ketiga wanil mubtada ya, ditahwil dari mubtada. Contohnya nahwu ana aktsaru min kamalan. Saya lebih banyak darimu. Apanya yang lebih banyak? Hartanya. Di sini malan merupakan tamyiz, ya, penjelasan dari ke mubtada ya, ke ana. Ini kalau mau kita i'rab ana mubtada, aksar adalah khabarnya, minka jar majrur, malan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih ya. Nah, wa ghairul muhawwali nahwu imtala al-ina'u ma'an ya. Kan tadi disebutkan bahwasanya tamyiz itu ada dua, ada yang muhawwal, ada yang ghairu muhawwal. Nah, yang ghairu muhawwal itu contohnya imtala al-ina'u ma'an ya. Bejana penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan air. Maka ma'an ini disebut dengan ghairu muhawwal ya. I'rabnya imtala fil madi, al-ina fa'il, kemudian ma'an sebagai tamyiz ya. Nah, selanjutnya washtaraitu 20 kitaban wa malaktu 90 na'jatan. Saya membeli 20 buku dan saya memiliki 90 ekor kambing ya. Jadi kalau tiga contoh yang pertama tadi, tasabbaba Zaidun araqan, tafaqqa Bakrun syahman, taba Muhammadun nafsan. Nah, ini dia menjelaskan zat ya. Adapun yang sekarang washtaratu 20 kitaban malak 90 na'jatan, ini menjelaskan zat tapi dia lebih ke adat ya, bilangan. Karena kalau sekiranya kita berhenti pada lafaz ishtaraitu 20, sekalipun secara jumlah dia udah lengkap kan? Ishtaraitu 20 itu udah lengkap. Ishtaraitu fi'il fa'il, 20 maf'ul bih. Tapi kalau sekiranya kita hanya mengatakan ishtaraitu 20 malaktu 90, orang pasti akan bertanya, apa yang kita beli ya? Kita misalnya coba ngomong, saya membeli 20. Pasti orang nanya 20 apa? Ya, makanya di sini disebutnya menjelaskan tentang adatnya. Ishtaraitu 20 kitaban. Nah, jadi jelas 20 buku. Malaktu 90 na'jatan. Saya punya 90 kambing ya. Nah, kalau mau kita i'rab ya ishtaraitu fil fa'il 20 maf'ul bih. Ya maf'ulun bihi mansubun wa alamat nasbil ya'u niyabatan anil fathati li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salimi. Kitaban sebagai tamyizun mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun bi akhirih. Sama ya, malaktu 90 na'jatan i'rabnya kurang lebih sama. Nah, hadani misalani limastabhama min azawati wa minhu tamyizul maqadiri karitlin zaitan ya wa qafizin barran wa shibrin ardan wa ma asbah dzalika. Kedua contoh ini merupakan contoh zat yang tidak jelas, dan diantaranya tamyiz tentang takaran ya. Jadi kalau yang dicontoh itu ishtaraitu kitaban malaktu 90 na'jatan, nah ini berbicara tentang adat, tentang jumlah, tentang bilangan. Yang serupa dengan ini merupakan tamyiz yang sifatnya maqadir ya, yaitu takaran. Takaran itu seperti karitlin zaitan, seperti 1 liter apa? Zaitun. Misalnya kita katakan ishtaraitu ritlan. Kan kalau kita hanya mengatakan ishtaraitu ritlan, orang akan nanya, seliter apa yang kamu beli? Kalau kita mengatakan ishtaraitu
ritlan zaitan, orang jadi jelas. Jadi 1 liter ini adalah minyak zaitun. Karena bisa jadi ishtara itu ritlan asalan ya. Saya membeli 1 liter madu ya. Dengan kita menyebutkan tamyiznya, menjadi jelaslah apa yang kita beli ya. Seperti ini tujuan dari tamyiz. Selanjutnya contoh kofiz ya. Misalnya kita katakan ishtaraitu qafizan barron. Saya membeli 1 kofiz tanah ya. Kofiz ini adalah satuan zaman dahulu ya. Dia setara dengan 144 hasta. Ya, jadi kofiz ini istilah satuan ya pada zaman dahulu itu setara dengan 144 hasta ya. Hasta itu lengan ya, lengan orang dewasa. Kemudian ishtaraitu shibran ardan. Ya, saya membeli 1 jengkal. 1 jengkal apa? 1 jengkal tanah. Maka di sini ya dalam contoh karitlin zaitan kafizin barran shibrin ardan ya, zaitan, barran dan ardan ini semuanya adalah tamyiz. Dan ini jenis tamyiz yang menjelaskan tentang takaran ya atau miqdar. Wa ma asybah dzalika, dan contoh yang seperti itu. Kemudian selanjutnya musannif rahimahullah taala memberikan contoh wa zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Dan Zaid itu lebih mulia darimu bapaknya dan lebih ganteng darimu wajahnya ya. Wa hadza min tamyizin nisbati ya. Dan ini contoh Zaidun akramu minka aban ajmalu minka wajhan. Ini adalah contoh dari tamyiz nisbah ya, penisbatan. Akharahu li'anna syarta nasbi tamyizi al-waqi'i ba'da ismi tafdili ay yakuna fa'ilan fil ma'na kama fil misalaini. Ya. Musannif rahimahullah ta'ala mengakhirkan contoh Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan karena syarat menasabkan tamyiz yang terjadi setelah isim tafdil bahwasanya fa'ilnya itu ya maknanya harus sebagaimana pada 2 contoh tersebut ya. Kita baca di sini i'rabnya, Zaidun sebagai mubtada, akramu sebagai khobarnya, minka jar majrur, aban sebagai badal. Kemudian contoh Zaidun ajmalu minka wajhan, Zaidun mubtada, ajmalu khobarnya, minka jar majrur dan wajhan sebagai tamyiznya ya. Nah, wala yakunu illa nakiratan, dan tamyiz itu tidaklah ia kecuali harus nakirah. Artinya tamyiz wajib nakirah, nggak boleh ma'rifat. Makanya dari tadi kan kalau kita bicara contoh tamyiz, araqan, syahman, nafsan, kitaban, na'jatan, aban, wajhan, semuanya dalam bentuk nakirah ya. Hada inda ahli al-Basrati ya. Ini pendapatnya ulama Basrah. Jadi kalau kita baca bahasa Arab ada 2 kubu yang kuat ya, yaitu kubu Basrah dan kubu Kufah. Jadi pendapat yang mengatakan tamyiz ini harus nakirah, ini pendapatnya ahli Basrah. Wa jawazahu ahlul Kufati, dan ahli Kufah, para ahli dari Kufah itu membolehkannya. Jadi sudah biasa kalau belajar nahwu itu ulama Basrah bilang begini, ulama Kufah bilang begitu ya. Nah, wastadallu biqaulihi, dan para ulama ahli Kufah ya istadallu, mereka mengambil dalil ya, berhujjah dengan perkataannya, yaitu perkataan penyair, watibtun nafsa ya Qaisu an amrin ya. Watibtu, dan tibtu ya, aku harum, aku wangi. Apanya? An nafsa, badannya. Ya Qais an Amr, wahai Qais
dari Amr. Nah, di sini yang jadi syahid adalah an-nafsa. Ya, penyair ini tidak mengatakan wa tibtu nafsan, tapi dia mengatakan tibtu an-nafsa, ya. Jadi memang di antara yang menjadi sumber kaidah nahwu adalah syair-syair, ya. Syair-syair Arab itu menjadi sumber kaidah nahwu. Makanya mereka sering berhujjah dengan syair-syair yang dibuat oleh para ahli sastra, ya. Nah, kemudian wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tamyiz itu tidak boleh kecuali setelah sempurna kalimatnya. Artinya wajib kalimatnya sudah sempurna. Fala yajuzu taqdimul mumayyizi ala amilihi wa yajuzu in kana mushtaqqan wa huwa qalilun. Maka tidak boleh mendahulukan tamyiz dari amilnya, dan boleh apabila ia mushtaq, tapi itu sedikit, ya. Nah, jadi hukum asalnya tamyiz itu harus setelah sempurna. Makanya kita lihat semuanya itu kan, kalau fi'il udah ada fa'ilnya, atau sababa zaidun, ini udah ada fa'ilnya araqan, baru disebut tamyiznya. Atau kalau maf'ul bi misalnya ishtaratu isyrina, ini udah lengkap fi'il fa'il maf'ul bi, baru disebut tamyiznya kitaban, ya. Demikian pembahasan tentang tamyiz. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.